بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala wal mursalin Rasulullah Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Jamaah duhur yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sebanyak-banyaknya nikmat kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesempatan. Betapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang tidak bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah seperti yang kita laksanakan sekarang ini dengan berbagai kendala dan alasannya. Entah itu karena sakit, entah itu karena kesibukannya. Untuk itu kita yang bisa melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah harus kita syukuri dengan keadaan seperti ini. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan usaha gigih beliau mengentaskan kita dari zaman jahiliyah ke menuju zaman keemasan. Jamaah salat zuhur rahimatullah. Di pembukaan tadi saya sampaikan cuplikan dari surat Az-Zariyat ayat 56 yang mungkin bagi Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar, sangat kenal dengan ayat tersebut. Karena memang ayat ini sudah sangat sering kali disampaikan oleh Bapak Sutresno setiap kali menyampaikan motivasi kepada kita guru-guru karyawan SD Muhammadiyah Sapen. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menyampaikan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Di sini sangat jelas tujuan dari penciptaan jin dan manusia, bahwa tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Sang Pencipta. Kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, setiap penciptaan pasti ada tujuan dari penciptaan tersebut. Sebuah pabrik televisi misalnya mengeluarkan produknya, tentu dia mempunyai tujuan untuk apa produk itu dibuat. Dan tentunya setiap kali mengeluarkan produk pasti diikuti atau disertai dengan pedoman atau petunjuk penggunaan produk yang dihasilkan. Untuk apa? Harus disertai petunjuk dan pedoman, buku petunjuk, buku pedoman seperti itu. Tentunya agar produk yang dihasilkan mempunyai manfaat, bisa digunakan sebagaimana mestinya, dan bisa memberikan sesuatu yang lebih dengan adanya produk yang dibuat tersebut. Tanpa mengikuti petunjuk atau pedoman yang diberikan, tentunya satu,
produk yang dihasilkan tidak akan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Atau yang kedua mungkin malah bisa membahayakan dari ciptaan yang dibuat tersebut tanpa merujuk pada pedoman yang diberikan. Begitu juga Allah menciptakan kita sebagai manusia. Allah menciptakan kita sebagai manusia yang tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah, tentunya memberikan pedoman, memberikan petunjuk bagi manusia itu sendiri hasil ciptaannya untuk bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Tentunya kita tidak salah untuk memilih pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dapat kita bayangkan, misalnya kita membeli produk televisi, tetapi buku pedoman yang disertakan kepada kita adalah buku pedoman dari produk mesin cuci. Tentunya kita tidak akan bisa menggunakan hasil yang kita beli dengan baik, dan alih-alih bisa membahayakan diri kita sendiri. Begitu juga kita sudah diberi buku petunjuk pedoman oleh Allah berupa Al-Quran dan disempurnakan juga dengan pendukung yaitu Al-Hadis. Kalau kita mengambil petunjuk selain Al-Quran, tentunya manusia tidak akan sesuai dengan apa kehendak pencipta. Jadi alhamdulillah kita yang di sini semuanya menggunakan buku petunjuk atau pedoman yang pas, yang sesuai, sehingga tinggal kita bagaimana mempelajari dan mengaplikasikan buku petunjuk pedoman itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, agar sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Saya tidak tahu, atau mungkin sebenarnya sudah jelas, orang atau manusia yang mengambil buku pedoman selain Al-Quran tentunya tidak akan sesuai dengan penciptaannya. Jamaah sholat zuhur rahimatullah, jangan sampai kita setelah mengetahui dan kita memilih buku petunjuk atau pedoman yang benar, tapi tidak ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang nyata. Harusnya lah kita satu paling tidak membaca yang tartil, berusaha, walaupun sekarang di antara kita mungkin saya pribadi belum begitu menguasai ilmu membaca Al-Quran dengan yang baik dan benar, tapi tetap kita berusaha untuk belajar. Setelah kita bisa membaca, kita harus mengetahui artinya atau makna yang terkandung di dalamnya. Dan tentunya setelah kita mengetahui arti dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kewajiban kita lah untuk mengaplikasikan, untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kultum singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri sebagai pengingat bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa akhiratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.